Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipah Alpia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada lansia dan konsep aging. Yang kita tahu, penuaan itu adalah proses normal yang berhubungan dengan waktu yang dimulai sejak lahir dan berlangsung sepanjang hidup. Nah, akhir dari rentang kehidupan dikenal sebagai usia tua. Menurut Fatima 2010. Di sini ada masalah kesehatan yang sering terjadi pada lansia menurut Dr. Nadia Savitri SPD PD 2018. Penyakit pada lansia usia lanjut ini yang pertama yaitu imobilitas. Penyebabnya yaitu adalah adanya rasa nyeri, lemah, kekakuan otot, ketidakseimbangan, masalah psikologis, dan depresi. Yaitu yang kedua, instabilitas dan jatuh. Nah, penyebab jatuhnya itu misalnya kecelakaan seperti terpeleset. Karena banyak lansia yang penyebab meninggalnya tuh karena terpeleset. Terus yang ketiga yaitu inkontinens urin dan ALFI atau BAB dan BAK ya. Inkontinensia urin itu bisa didefinisikan sebagai keluarnya urin yang tidak dikehendaki dengan jumlah yang tidak tertentu sehingga menimbulkan masalah sosial atau kesehatan. Nah, di sini inkontinensia ALFI itu penyebabnya tuh cedera panggul, operasi anus, terus karena tumor juga. Nah, pada inkontinensia urin ini itu sering dihindari oleh pasien-pasien karena sering ngompol atau kayak keluar urin tuh dengan jumlah yang banyak gitu. Nah, ini tuh pasien sering mengurangi minum, tapi ini menyebabkan terjadinya dehidrasi. Terus yang keempat yaitu intellectual impairment, yaitu gangguan intelektual seperti demensia atau delirium. Demensia ini adalah gangguan fungsi intelektual dan memori yang disebabkan oleh penyakit otak yang tidak berhubungan dengan gangguan tingkat kesadaran sehingga mempengaruhi aktivitas kerja dan sosial secara bermakna. Demensia tidak hanya masalah pada memori, tetapi juga mencakup kurangnya kemampuan untuk mengenal, berpikir, menyimpan atau mengingat pengalaman yang lalu dan juga kehilangan pola sentuh. Nah, pasien ini menjadi lebih perasa dan akan terganggunya aktivitas. Terus untuk yang selanjutnya yaitu faktor resiko. Di sini faktor resiko hipertensi dan gangguan jantung, obesitas juga bisa. Terus yang keenam yaitu infection atau infeksi. Nah, di sini tuh pada lanjut usia penyakit sekaligus akan menurunnya daya tahan atau imunitas terhadap infeksi, menurunnya daya komunikasi juga bisa, sehingga akan sulit gitu kan. Terus juga keluhan dan gejala infeksi itu semakin banyak gitu ya. Adanya penurunan nafsu makan, terus badan juga akan menjadi lemas, dan adanya perubahan tingkah laku sering terjadi pada pasien usia lanjut. Terus yang selanjutnya yaitu impairment of hearing, vision, and smell. Di sini gangguan pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Pada lansia ini akan menurunnya gangguan pendengaran saat orang lain saat lansia, terus juga menyebabkan pasien ini sulit untuk diajak komunikasi. Gangguan penglihatan juga bisa disebabkan gangguan refraksi, katarak, atau komplikasi dari penyakit lainnya gitu. Terus yang selanjutnya yang ke-8 yaitu isolasi, diversion, isolation,
terisolasi. Jadi depresi atau penyebab utama depresi pada lanjut usia adalah kehilangan seseorang yang disayangi, seperti pasangan hidup, anaknya, bahkan bisa binatang peliharaannya. Selain itu, kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan itu bisa menyebabkan dirinya terisolasi atau menjadi depresi. Keluarga yang mulai mengacuhkan juga bisa membuat eh, atau menjadi penyebab depresi. Nah, pasien akan merasa hidup sendiri dan menjadi depresi. Beberapa orang bisa melakukan usaha bunuh diri akibat depresi yang berkepanjangan. Itu yang selanjutnya yaitu inanition malnutrisi. Jadi ini tuh maksudnya asupan makanan tuh pada lansia tuh berkurang 25% di usia 40 sampai 70 tahun gitu. Nah, ini anoreksia dipengaruhi oleh faktor fisiologis, perubahan rasa kecap, terus pembawaan juga sulit mengunyah karena sudah tidak punya gigi ya, terus gangguan usus juga dan lain sebagainya. Nah, psikologisnya itu bisa depresi dan demensia, dan sosialnya hidup dan makan tuh sendiri gitu. Karena kadang ada anak yang tidak ingin mengurusi orang tuanya gitu. Nafsu makan juga dan asupan makan di itu juga kurang gitu ya. Terus yang ke-10 yaitu infek konti tidak punya penghasilan. Nah, di sini pada saat tambahnya usia, maka kemampuan fisik dan mental akan berkurang secara perlahan-lahan, yang menyebabkan ketidakmampuan tubuh itu dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan, sehingga tidak dapat memberikan penghasilan. Mungkin karena pada lanjut usia kan lebih banyak yang pensiun gitu ya. Jadi usia pensiun di mana sebagian dari lansia hanya mengandalkan hidup dari tunjangan hari tuanya. Nah, selain masalah finansial juga, ini pensiun juga berarti kehilangan teman sejawat, interaksinya pun kurang. Kan pada saat kita bekerja kan kita sering ketemu sama orang, kita berinteraksi sama orang. Nah, pada saat lanjut usia atau pada orang yang sudah pensiun itu akan kehilangan teman sejawat, tidak lagi akan bertemu gitu kan, tidak berinteraksi sosial, itu interaksi sosialnya pun kurang gitu. Terus selanjutnya yaitu iatrogenik, penyakit karena obat-obatan. Nah, pada lansia ini sering menderita penyakit lebih dari satu jenis, nah sehingga membutuhkan obat-obat yang lebih banyak. Apalagi sebagian lansia sering menggunakan obat dalam jangka waktu yang lama tanpa pengawasan dokter, sehingga dapat menimbulkan penyakit. Nah, akibatnya yang ditimbulkan antara lain efek samping dari interaksi obat-obat tersebut yang dapat mengancam jiwanya gitu. Karena pada lansia kan tadinya penyakitnya tuh bermacam-macam dan obatnya pun bermacam-macam. Jadi bisa saja si lansia ini meminum obat yang banyak gitu. Oke, selanjutnya yaitu insomnia, sulit tidur. Nah, dapat terjadi karena mungkin ada masalah-masalah dalam hidup yang menyebabkan seseorang lansia ini menjadi depresi. Selain itu, beberapa penyakit juga dapat menyebabkan insomnia seperti diabetes, gangguan kelenjar, gangguan di otak juga dapat menyebabkan insomnia. Nah, jam tidur yang sudah berubah juga dapat menjadi penyebabnya. Berbagai keluhan gangguan tidur yang sering dilaporkan oleh lansia yang kita tahu yaitu sulit untuk masuk ke dalam proses tidurnya tidak dalam atau mudah terbangun. Jika terbangun itu akan menjadi sulit tidur kembali. Misalkan terbangun dini hari, setelah itu lesu. Setelah bangun di pagi hari agar bisa tidur, hindari olahraga.
3-4 jam sebelum tidur. Santai mendekati waktu tidur, hindari rokok atau waktu tidur. Hindari minum minuman berkafein saat sore hari. Batas asupan cairan setelah jam makan malam. Ada nokturia. Batasi tidur siang 30 menit atau kurang 30 menit atau kurang ya. Hindari menggunakan tempat tidur untuk menonton TV, menulis bagian dan membaca dan sebagainya ya. Hindari itu biar bisa tidur gitu. Terus selanjutnya imunodefisiensi, yaitu penurunan sistem kekebalan tubuh, di mana daya tahan tubuh itu menurun, bisa saja disebabkan oleh proses menua disertai penurunan fungsi organ tubuh, juga disebabkan penyakit yang diderita. Bisa juga dengan penggunaan obat-obatan, terus keadaan gizi yang menurun. Terus selanjutnya infection, sulit buang air besar. Nah, faktor yang mempengaruhinya tuh kurangnya gerak fisik, makanan yang kurang mengandung serat, kurang minum akibat obat-obatan juga bisa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep aging, yaitu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya proses penuaan yang pada dasarnya dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor internal ialah radikal bebas, hormon yang berkurang, proses glikosilasi, ventilasi, apoptosis, dan sistem kekebalan yang menurun. Nah, untuk faktor eksternalnya antara lain diet tidak sehat, gaya hidup tidak sehat, kebiasaan salah, populasi lingkungan, stres, dan kemiskinan. Selanjutnya yaitu konsep baru anti-aging medicine. Nah, di sini tuh proses penuaan dapat dihambat dan usia harapan hidup dapat menjadi lebih panjang dengan kualitas hidup yang baik. Proses penuaan sebenarnya sama dengan penyakit sehingga harus dicegah dan diobati. Selanjutnya ada upaya penghambat penuaan. Di sini pada dasarnya upaya menghambat proses penuaan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup sehat. Termasuk dalam gaya hidup sehat ialah seperti olahraga, teratur minimal 30 menit setiap hari atau hampir setiap hari. Terus selanjutnya makanan sehat, hindari bahan yang bersifat racun, ada keseimbangan antara kesibukan dan relaksasi gitu. Makanan juga harus rendah kalori, banyak sayur dan buah. Pokoknya cukup protein, dan hindari stres. Untuk selanjutnya yaitu kehidupan berkeluarga harus berlangsung harmonis, termasuk kehidupan seksual. Hindari perilaku seksual yang tidak sehat. Terus yang ketiga, jangan merasa sudah tua dan tidak berdaya. Yang keempat, lakukan pekerjaan sebagai sebuah kesenangan. Yang kelima, hiduplah dalam lingkungan sosial yang sesuai hati nurani. Terus yang keenam, upaya selalu berpikir positif dan optimis. Jangan merasa sehat dan normal hanya karena tidak merasakan keluhan yang serius. Dan kedelapan, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala yang diperlakukan dan sesuai dengan kondisi masing-masing. Jangan gunakan obat atau ramuan yang tidak punya dasar ilmiah yang jelas dan tanpa petunjuk tenaga ahli. Yang ke-10, menggunakan obat dan suplemen yang diperlukan sesuai tunjuk ahli untuk mengembalikan fungsi berbagai organ tubuh yang menurun dengan bertambahnya usia. Terus selanjutnya penggunaan obat. Nah, pemberian antioksidan dan hormon merupakan pengobatan utama dalam mencegah penuaan.
Sesuai dengan penyebab proses penuaan, maka pengobatan perlu diberikan. Pemberian hormon harus mendapat perhatian khusus karena berkaitan dengan kemungkinan efek sampingnya, khususnya pemberian hormon itu dituntut pengetahuan yang cukup lagi karena banyak produk yang menyatakan mengandung hormon tertentu, tetapi tanpa diketahui bukti ilmiahnya. Nah, banyak warga masyarakat yang terkecoh tanpa hasil. Dalam perkembangan lebih lanjut, terapi yang kini terus dikembangkan tampaknya memberikan harapan yang baik dalam upaya mencegah proses penuaan. Tetapi tentu masih diperlukan penelitian lebih jauh agar dapat digunakan lebih luas dan aman. Seperti itu. Untuk teori proses penuaan, ada teori biologis, teori psikososial, dan teori lingkungan. Ada beberapa itu merupakan teori yang berhubungan dengan penuaan. Teori biologis ini ada teori genetik, teori error, teori autoimun, teori free radikal, teori kolagen, teori biologi. Ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih.